Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini ada sebuah berita yang menurut saya menarik gitu ya, mengenai seorang investor yang namanya Robert Kiyosaki, pengarang buku Rich Dad Poor Dad ya, yang memprediksikan dolar Amerika Serikat akan hancur dan menyarankan untuk menyimpan emas dan Bitcoin. Nah, ini beritanya dari Maret ya, baru kira-kira 2 bulan yang lalu. Oke. Nah, Robert Kiyosaki adalah pengarang buku Rich Dad Poor Dad ya, sebuah buku yang saya rasa pasti dikenal oleh banyak orang dan juga cukup menarik perhatian saya pada waktu itu. Terus terang itu buku juga yang men-trigger saya berpindah kuadran dari karyawan menjadi entrepreneur. Tetapi bukunya setelah Rich Dad Poor Dad, dia mengarang buku misalnya Retire Young, Retire Rich. Dia mengintroduksikan cara bagaimana Anda bisa retire atau pensiun dini. Dan ketika Anda pensiun dini, Anda kaya raya gitu ya. Kemudian dia juga membuat buku mengenai investasi di properti, yang kalau Anda teliti buku itu hanya bisa jalan di Amerika, di Indonesia tidak cocok. Bahkan di Amerika juga sekarang teorinya itu sudah tidak bisa dilakukan untuk investasi properti. Padahal Robert Kiyosaki adalah salah seorang investor yang dulu tergila-gila dengan properti. Tidak salah sih sebenarnya ya. Tetapi setelah saya menemukan sebuah buku ya, sebuah buku yang judulnya Thou Shall Prosper, Anda niscaya makmur, kira-kira gitu ya kalau saya terjemahkan bebas. Ini adalah 10 perintah untuk membuat uang yang dikarang oleh Rabbi Daniel Lapin. Meskipun saya seorang Kristen, saya tidak alergi membaca buku seorang Rabi Yahudi ya. Di sini dia mengambil tema ya mirip-mirip seperti 10 perintah Allah, tetapi ini adalah 10 perintah untuk membuat uang. Nah, perintah yang ke-10-nya ini yang menggugah saya, sehingga saya lebih lebih mempraktekkan buku ini ketimbang buku Rich Dad Poor Dad. Buku ini yang perintah ke-10-nya adalah never retire, yang tentu bertolak belakang dengan bukunya Robert Kiyosaki yang Retire Young, Retire Rich. Singkatnya, kalau Anda seorang dokter misalnya ya, di puncak-puncaknya umur Anda, misalnya umur 49, kemudian Anda kaya raya gitu ya, terus Anda putuskan untuk pensiun, artinya Anda menyia-nyiakan potensi diri Anda. Anda bisa terus mengobati orang, tapi Anda karena kaya raya, Anda pensiun, kira-kira begitu. Nah, itu yang diajarkan oleh Rabbi Daniel Lapin ini. Benar juga ya, saya pikir ya. Atau Anda seorang ahli financial ya, mentang-mentang Anda di usia 50 sudah kaya raya, kemudian Anda pensiun, keliling dunia terus kerjaannya. Padahal di usia puncak Anda itu Anda bisa mentransformasikan atau mengajarkan gitu ya, mengimpartasikan keahlian Anda kepada anak-anak muda, supaya bagaimana mereka tetap bisa sukses seperti Anda. Coba kalau Anda pensiun gitu ya, Anda nggak teruskan Anda punya karya, maka sayang gitu, keahlian Anda mati dengan pensiun Anda. Anda memang bisa keliling dunia, tetapi skill atau pengetahuan Anda yang harusnya bisa Anda tularkan ke banyak orang mati.
Nah, itu juga yang menginspirasi saya mengapa di usia saya sekarang ini saya tetap semangat membuat konten-konten yang mencerdaskan banyak orang supaya antara lain jangan mudah tertipu dalam tawaran aplikasi-aplikasi atau investasi-investasi bodong. Jadi kira-kira itu ya. Oke, mari kita kembali kepada Robert Kiyosaki yang terakhir ini mulai ngawur. Karena di akhir Maret dia prediksi dolar Amerika Serikat akan hancur dan sarankan simpan emas dan Bitcoin. Oke? Padahal kita tahu Bitcoin justru yang hancur sekarang, ya. Nah, di sini dia memprediksi bahwa harga Bitcoin akan semakin menarik perhatian investor seiring dengan turunnya nilai dolar Amerika Serikat. Jadi Bitcoin pada akhir Maret diprediksi sama dia akan terus naik. Akan terus naik karena menarik perhatian, ya. Nah, di saat yang sama dia menyinggung hutang Amerika Serikat yang semakin besar. Dia ini sahabat Donald Trump. Sehingga dia tidak suka dengan Joe Biden yang sekarang Presiden Amerika Serikat. Oleh karena itu dia mempertanyakan peran Presiden Joe Biden dalam menghadapi inflasi dan menyarankan para investor segera menyiapkan aset mereka, baik emas, Bitcoin, Ethereum atau aset lain yang kemungkinan kecil terpengaruh inflasi. Padahal justru sekarang kripto lagi hancur-hancurnya. Berarti saran dia salah kan? Salah, ya. Bahkan awal tahun lalu Kiyosaki mengaku berminat untuk memborong Bitcoin sebelum harganya turun signifikan. Nah, sekarang ini dalam hal ini di akhir Maret baru lalu itu dia katakan adalah momen tepat untuk membeli Bitcoin seiring dengan runtuhnya kekuatan dolar Amerika Serikat. Padahal dolar Amerika Serikat tetap kuat sampai sekarang, ya. Nah, meski demikian, ini yang membuat dia tambah ngawur. Dia bilang apa? Dia bilang bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah Amerika, dapat menyita semua aset kripto, ya, dengan meluncurkan aset kripto dari Federal Reserve. Lah, kalau dia berpendapat pemerintah dapat menyita semua aset kripto, kenapa dia anjurkan orang untuk beli Bitcoin? Kan aneh ini orang. Aneh banget gitu ya. Lanjut, pemerintah ingin memusatkan semua hal, sehingga dia bilang dia dukung Bitcoin dan blockchain sebab desentralistik. Kan sudah ngerti ya. Kripto adalah uang rakyat, emas dan perak adalah uang Tuhan, jelas Kiyosaki katanya ya. Ia juga turut menyoroti konflik Ukraina dan Rusia ini yang menyebabkan kripto muncul sebagai aset yang aman, ya. Nilai Bitcoin menguat 35% sejak Ukraina diserang. Jadi dia mengambil kesimpulan sempit gitu ya, hanya melihat kenaikan sementara langsung dia sarankan semua orang untuk beli Bitcoin, ya. Nah, padahal tidak demikian. Lanjut. Liputan 6 juga memberitakan hal yang kurang lebih sama, bahwa Robert Kiyosaki berpendapat kripto itu lebih aman dari ketimbang uang fiat. Uang fiat itu seperti dolar, rupiah, yen gitu maksudnya ya. Lebih aman katanya ya. Nah, apalagi di sini juga kurang lebih sama. Dia membahas Bitcoin juga dampak dari perang Rusia dan Ukraina dan akhir dari dolar Amerika Serikat katanya ya. Nah, ya seperti yang saya katakan, dia pernah membuat buku Rich Dad Poor Dad ya. Malah di sini dia bilang Kiyosaki mengatakan banyak orang Rusia menggunakan Bitcoin sebagai penyelamat setelah rubel Rusia runtuh. Betul, rubel Rusia sempat runtuh di awal perang Rusia Ukraina karena Rusia didera oleh sejumlah blokir gitu ya dari negara-negara Eropa ya. Tetapi terakhir Rusia pun pintar, dia bilang semua orang yang mau beli gas atau apapun dari dia harus pakai rubel, sehingga rubelnya tidak jadi runtuh, malah naik sekarang. Oke? Di sini dikatakan sama dia juga bahwa perang Rusia sama Ukraina memunculkan kripto sebagai tempat perlindungan yang aman daripada uang fiat palsu pemerintah. Maksudnya US dollar. Ini lucu kan? Padahal dia orang Amerika Serikat, dia bilang
uang fiatnya Amerika Serikat itu uang palsu, uang fiat palsu. Oke lah. Dia juga men-tweet bahwa dia kan nggak suka sama Joe Biden, bahwa pemerintahan Joe Biden dan Federal Reserve ingin inflasi yang dia ciptakan gitu untuk melunasi hutang triliunan. Ini kan lucu juga. Jadi oleh karena itu investasi yang terbaik, simpanlah barang-barang yang selalu Anda gunakan seperti kertas toilet, kantong sampah, makanan kaleng, makanan beku, emas, perak, dan Bitcoin. Kan lucu juga ini orangnya, simpan kertas toilet. Astaga, ini makin lama makin lucu ini Robert Kiyosaki. Nah, jadi di sini dikatakan lagi bahwa kita dalam the big bubble, gelembung besar dalam sejarah dunia, bahwa pemerintah Amerika Serikat akan merebut semua mata uang kripto. Lah, kalau pemerintah Amerika Serikat akan merebut semua mata uang kripto, ngapain dia ngajakin orang beli Bitcoin? Kan bingung juga gitu ya. Astaga, nggak ngerti saya nih sama pola pikir yang sekarang dari Robert Kiyosaki. Kemudian oleh karena itu prediksinya dikritik habis-habisan di media sosial. Banyak orang mengatakan bahwa tidak semua cryptocurrency dapat disita. Misalnya kripto yang seperti Bitcoin desentralisasi tidak dapat disita. Ya, aduh, berarti dia nggak ngerti gitu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak ngerti Bitcoin, justru yang nggak ngerti ini Robert Kiyosaki. Ya, jadi dia juga dia juga malah nggak percaya sama dolar Amerika. Betul sih, dolar Amerika Serikat hegemoninya makin berkurang, terutama setelah China mulai pelan-pelan bisa membuat mata uangnya itu diakui oleh beberapa negara. Oke. Kemudian Kontan juga memberitakan, tapi ini berita dari menjelang akhir tahun lalu, alasan Robert Kiyosaki borong Bitcoin dan Ethereum. Nah, sekarang saya lagi mau bertanya nih, Robert Kiyosaki rugi berapa miliar atau berapa triliun nih, ya kan? Karena dia bilang dia mau borong katanya ya. Dia akan membeli banyak Bitcoin dan Ethereum sebagai respon kenaikan inflasi Amerika Serikat. Ya, inflasi adalah pajak pada orang miskin dan kelas menengah. Inflasi membuat yang kaya semakin kaya. Loh, kalau membuat kaya semakin kaya, kenapa dia sebagai orang kaya tidak dukung inflasi? Kan lucu, karena kan dia mau bilang saya pro rakyat gitu ya. Ayo pintar menjadi lebih kaya seperti dia gitu, yang banyak beli emas, perak, Bitcoin dan Ethereum ya. Nah, ini lucu ya. Pada waktu itu dia beli banyak Bitcoin, padahal harganya saat itu sekitar 56.267 US dollar. Ya. Sekarang di bawah 30.000. Berarti dia kalau borong pada saat itu dia kerugiannya hampir 50% sekarang, ya kan? Lah iyalah, masa iya dong gitu kan? Jadi di sini dia tegaskan lagi bahwa dengan kenaikan inflasi Amerika Serikat, justru inilah saat yang tepat untuk Bitcoin ya. Di sini juga terus-menerus dia mengkritik Joe Biden dan Federal Reserve ya, yang menipu orang miskin ya. Terus-terusan lah ya. Nah, oleh karena itu dia memperingatkan kehancuran raksasa yang akan datang, yang diikuti oleh depresi di Amerika Serikat, dan ia merekomendasikan orang untuk beli emas, perak, dan Bitcoin. Malah justru orang yang ikut saran dia sekarang depresi kali ya, karena Bitcoin jatuh gitu ya. Nah, kemudian ini juga yang di tahun lalu dia mengeluarkan ramalan ya, lepas saham katanya ya, borong emas dan Bitcoin ya kan. Jadi dia bilang investor harus mengandalkan kripto atau logam mulia. Hebat ini, hebat Robert Kiyosaki. Maksudnya hebat ngaconya gitu ya. Kehancuran terbesar dalam sejarah dunia akan datang. Iya, kehancuran yang dia ciptakan karena ramalannya untuk borong Bitcoin. Ya, dapatkan lebih banyak emas, perak, dan Bitcoin selagi bisa. Ayo borong-borong. Jangan-jangan dia basernya Bitcoin supaya orang banyak belanja Bitcoin. Ya.
Nah, ya gitulah, ya. Jadi dengan kata lain, orang-orang dianjurkan untuk pegang kripto dan logam mulia, ya, karena mudah dikonversi menjadi uang tunai daripada aset lain. Nah, sekarang mudah dah konversi, ya, karena lagi jatuh gitu ya. Mudah rugi maksudnya, ya. Nah, ini baru-baru ini 7 hari yang lalu dari tech4.id. Nah, dulu bilang Bitcoin akan aman. Sekarang Robert Kiyosaki memprediksikan Bitcoin justru jatuh ke $9.000 saja. Loh, bagaimana dong dengan rekomendasi dia yang dulu suruh orang borong Bitcoin? Sekarang dia prediksi akan jatuh di 9.000. Kalau orang nuntut dia gimana? Dulu kan kamu nganjurin untuk borong Bitcoin, kenapa sekarang bilang akan jatuh? Nah, tapi meskipun demikian katanya dia tetap optimistis tentang Bitcoin, ya. Meskipun akan jatuh ke 9.000, ya. Kalau dia sudah jatuh ke 9.000, maka nanti dia akan borong lagi. Ini ngomong apa sih gitu ya? Jadi dia percaya Bitcoin akan tetap naik nantinya, ya. Bitcoin akan dites harganya turun ke 20.000, 14, 11 sampai 9.000. Nah, karena dia tetap bilang Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika adalah organisasi yang korup. Ya sudahlah, terserah dia gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya Tech4id aja yang bilang itu, blockchainmedia.id juga bilang Robert Kiyosaki ini mulai ngawur, ya. Ya, meskipun dia tetap percaya Bitcoin akan naik, tapi dia memprediksikan Bitcoin akan jadi 9.000. Maksudnya apa nih? Supaya orang lepas Bitcoin semuanya. Kan kocak juga nih orang gitu ya. Nah, dia bilang meskipun pasar kripto sedang lesu, ya, dan bisa saja Bitcoin jatuh ke 9.000, jadi dia sekarang minta orang tunggu sampai 9.000 untuk beli gitu ya. Anak kecil juga bisa ngomong seperti itu. Padahal waktu harga Bitcoin 56.000 dia suruh orang borong. Sekarang teorinya beda lagi, tunggulah sampai 9.000 lalu borong. Ya anak kecil juga bisa bikin teori gitu ya. Nanti tunggu 9.000 serok gitu. Oke deh ya. Dia masih bullish terhadap masa depan Bitcoin. Maksudnya dia masih positif bahwa Bitcoin akan bullish, akan kembali naik lagi, yang sekarang lagi bearish gitu ya. Nah, iya di sini dia bilang bahwa Federal Reserve dan Kementerian Keuangan Amerika Serikat adalah lembaga yang korup dan akan hancur. Maksudnya apa sih lu? Kalau Federal Reserve dan akan hancur, terus negara Amerika gimana gitu ya? Padahal dia sendiri warga negara Amerika. Nggak ngerti saya. Apakah ini seorang ekonom gitu ya? Apa cuman asal cuap gitu? Ya. Oleh karena itu, di sini dikatakan juga ini bukan pertama kalinya sahabat Donald Trump ini menyatakan ketidakpercayaannya kepada Joe Biden. Jadi ucapan-ucapan itu menurut saya itu seperti apa ya? Buzzer politik gitu ya, yang untuk menjatuhkan Joe Biden. Saya sih nggak ada urusan dia mau jatuhkan Joe Biden atau apa. Ya sudah. Padahal dulu dia yang merekomendasikan investor untuk beli Bitcoin, ya. Dia bilang bahwa dolar akan runtuh nih, maka belilah yang tadi saya katakannya emas, perak, Bitcoin, Ethereum, Solana. 3 itu disebut sebagai proteksi menghadapi badai resesi. Padahal kita tahu lagi hancur sekarang. Malah sekarang dia pendapat lagi, nanti dia tunggu harganya sampai berapa itu? Di bawah 17.000, bisa rendah lagi di 11.000, bahkan sampai 9.000 baru beli kira-kira. Aduh. Jadi pendapat Kiyosaki tersebut terbilang ngawur. Setuju saya. Bener-bener ngawur. Jadi itu cuman impuls pendapat pendek yang diutarakannya melalui Twitter tanpa argumen yang panjang dan jelas, yang setiap orang bisa lakukan. Saya juga bisa bikin komen-komen gini, nantilah tunggu 9.000 beli. Ya anak kecil juga bisa gitu ya. Nah,
Oleh karena itu di sini dikatakan nada Kiyosaki saat ini berbeda dengan cuitan sebelumnya dikala pasar aset kripto sedang berada dalam tren ke atas yang kuat. Iya kan, pada saat 56.000 dia kan pernah menganjurkan untuk borong Bitcoin. Nah sekarang dia bilang tunggu aja sampai 9.000. Ya anak kecil juga bisa ngomong gitu ya. Nah tapi menariknya, meskipun bullish, dia percaya akan positif lagi, Kiyosaki menyatakan kripto bukan tanpa cacat. Dia mengingatkan pemerintah dapat menyita semua aset kripto dan menyatukannya menjadi aset kripto terbitan pemerintah. Ngomong apa sih lu coy? Kalau lu suruh orang borong Bitcoin, Ethereum, Solana, padahal di satu sisi dia bilang hati-hati dapat disita. Lu ngomong apa coy? Iya dong, ngawur. Iya. Di saat yang sama ya berpandangan perang Rusia Ukraina akan menyebabkan aset kripto naik daun. Mana lagi jatuh sekarang, ya. Dan bisa menjadi aset yang aman dibanding uang dolar, gitu. Aset uang fiat. Kan ngawur di sini. Nah, jadi inilah yang menarik mengenai perkembangan seorang investor lah sebut saja, Robert Kiyosaki, yang menurut saya tidak konsisten, ya. Malah orang yang tidak konsisten ini lebih enak dibully gitu ya. Oke lah Warren Buffett, Bill Gates yang konsisten tidak megang Bitcoin, boleh Anda bully kalau Anda penggemar Bitcoin atau cryptocurrency. Anda boleh bilang, kamu kakek tua lah, Bill Gates nggak ngerti lah, ini kan asetnya anak-anak milenial. Sama tuh kayak si Chandra Teja yang nggak percaya sama Bitcoin. Terserah, tapi saya konsisten, gitu, konsisten. Dan Warren Buffett juga bilang, kalaupun Bitcoin cuma jadi $25, gila nggak ide ngomongnya? Sekarang kan di bawah 30.000. Bahkan dia bilang kalau Bitcoin cuma $25 pun ditawarkan ke saya, nggak akan saya beli. Nah itulah kekonsistenan seorang Warren Buffett gitu ya, yang sudah tua tapi dia tetap tidak pensiun karena dia tetap mau menularkan ilmu-ilmu finansialnya kepada orang-orang sekitar. Demikian juga Bill Gates yang harusnya sudah pensiun, dia tetap saja berkiprah meskipun perusahaannya dikasihlah kepada orang lain untuk dijalankan. Nah inilah orang yang menerapkan prinsip never retire. Kalau Anda ke Singapura, kalau Anda ke terminalnya gitu ya kan, pasti singgah di terminal 1, 2 atau 3 gitu ya. Anda lihat orang-orang tua yang masih bekerja ya, membersihkan toilet. Dia nggak mau tuh udah tua tinggal di rumah aja. Dan ini benar karena kalau dia di rumah saja bisa pikun dia harus banyak melakukan pekerjaan. Jadi never retire itu benar ya. Oke deh, jadi itu saja menurut saya, dan saya setuju bahwa Kiyosaki sedang ngawur-ngawurnya. Oke, demikian saja bahasan saya, semoga mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.